saya Dahlia. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Video pembelajaran yang saya buat yaitu mengenai teknik dari presentasi. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Pada ketua kelas, Izna Sasi, silahkan untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Izna. Sekarang Ibu akan cek kehadiran ya. Untuk yang disebut namanya bisa raise hand atau menjawab. Anis Nur, hadir? Hadir, baik. Intan Melani, tadi sakit ya izin ya Intan ya? Kita doakan mudah-mudahan Intan dan Perak tadi ya, 2 orang secepatnya sembuh ya. Intan Siti Sarah. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Izna Sasi ada ya. Nadila. Hadir, Bu. Siti Mulyani. Hadir. Ika Karina. Hadir. Zamzam Matul. Hadir, Bu. Askia. Hadir, Bu. Ya. Oh, ada yang berdua ya belajarnya. Oke, nggak apa-apa. Baik, dari 10 orang yang tidak hadir itu 2 orang dikarenakan sakit, yaitu Intan Melani dan Nurul Aulia ya. Mudah-mudahan yang barusan sakit bisa segera sembuh ya. Aku harap kalian masih tetap semangat ya belajar karena tak terasa sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian akhir semester. Jangan lupa yang belum mengerjakan tugas diselesaikan tugas-tugasnya. Dan semoga nanti ketika kalian mengikuti penilaian akhir semester itu semuanya berjalan lancar, nilainya mendapatkan nilai yang bagus, semuanya lulus semuanya. Amin ya. Sebelum ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas apa? Dari apa yang kita pelajari minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar fungsi PowerPoint. Oh iya, bagus sekali Tika Karina, bersemangat sekali nih. Ada lagi? Minggu kemarin belajar menggunakan transisi dan animasi pada PowerPoint. Iya, betul sekali. Zaskia terdengarnya suaranya kayaknya Zaskia. Baik, bisa dinyalain aja ya kameranya Zaskia. Baik, betul sekali. Minggu kemarin yaitu selain kita belajar fungsi dari PowerPoint, kita juga belajar tentang fungsi transisi dan animasi. Nah, itu alhamdulillah semuanya masih ingat. Fungsi transisi dan animasi itu untuk apa? Ada yang masih ingat? Transisi untuk memperpindah peralihan slide. Oke, betul sekali Izna. Transisi untuk peralihan slide. Lain? Animasi untuk memperindah tulisan. Animasi untuk memperindah tulisan. Iya, di transisi untuk mempercantik peralihan antar slide. Kalau animasi untuk mempercantik teks yang ada dalam slide.
Nah, baik, alhamdulillah. Ternyata masih hebat-hebat ya, semuanya masih ingat. Sekarang Ibu akan share materi kita hari ini. Kompetensi dasar yaitu di 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif, kemudian 4.6-nya yaitu melakukan presentasi yang efektif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menemukan faktor yang dapat mempengaruhi audiens dalam presentasi melalui diskusi dengan benar. Kemudian, yang kedua, mengumpulkan informasi tentang teknik mendesain slide presentasi melalui diskusi. Kemudian yang ketiga, merancang desain presentasi yang akan digunakan secara efektif, menarik, menggunakan PowerPoint pada laptop atau handphone yang tepat dan percaya diri. Nah, untuk penugasan dan penilaian ada 3 macam. Yang pertama ada penugasan diskusi, kemudian yang kedua ada penugasan pengetahuan dalam bentuk soal latihan, kemudian yang ketiga yaitu ada kemudian untuk penilaian juga sama, yaitu nanti ada penilaian diskusi, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian praktik. Nah, itu untuk pembagian kelompok diskusi sama seperti minggu kemarin ya, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Zaskia, Anis, Intan, dan Nurul. Kemudian kelompok yang kedua ada Izna Sasi, Nadila Padilla, dan Tika Sari. Kemudian kelompok yang ketiga ada Tika Karina, Pera Indriani, Siti Mulyani, dan Intan Melani. Pembahasan kita pada hari ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada faktor penarik perhatian audiens, kemudian ada teknik presentasi, dan yang ketiga ada presentasi yang efektif itu seperti apa. Baik, kita mulai pada materi kita hari ini. Yang pertama yaitu apa yang menarik perhatian audiens dalam presentasi. Biar presentasi bisa diterima dengan baik. Biar presentasi bisa diterima dengan baik. Betul lah. Selain itu ada lagi? Ada yang mau nambahkan? Apa yang akan disampaikan lebih tersusun. Bagus sekali ya. Barusan yang dibicarakan oleh siapa? Anis dan tadi Izna ya siapa? Itu sudah benar ya. Faktor yang menarik perhatian audiens yaitu yang pertama adalah materinya harus menarik, yang kedua materinya harus tersusun. Faktor yang menarik perhatian audiens diantaranya yaitu yang pertama ada etikal, antara lain seperti karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Karakter di sini bisa karakter pembicara atau karakter materinya itu sendiri. Kemudian logikal, ini terkait dengan fakta dan data dari materi, kebenarannya. Benar nggak apa yang disampaikan itu? Kemudian emosional, sentuhan dari pemateri kepada audiens. Itu bisa diterima nggak sama audiens? Sentuhannya seperti itu. Selanjutnya, nah ini apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah presentasi? Nah, di antaranya yang pertama pesan atau informasi fokus pada satu ide. Ide apa yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian, mengapa itu penting? Mengapa materi itu penting disampaikan kepada audiens? Yang ketiga, bagaimana hal itu memecahkan masalah. Misalnya, dengan apa yang kita presentasikan, audiens menjadi paham, oh ternyata menyelesaikan hal seperti itu dengan cara yang seperti ini. Seperti itu. Yang selanjutnya, tentang teknik presentasi. Apa itu teknik presentasi? Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menampilkan 2 buah
gambar. Perhatikan baik-baik ya. Di gambar ke-1 dan gambar kedua. Perbedaannya antara gambar tersebut? Apa perbedaannya? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ada, Bu. Boleh, siapa? Jam-jam, boleh jam-jam. Gambar 1, presentasi mungkin membosankan. Gambar 2, presentasinya menyenangkan. Oke, betul sekali ya jam-jam. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan perbedaan dari gambar? Gambar 1 mungkin cara penyampaiannya kurang menarik. Tadi kata Zaskia mungkin materinya kurang menarik ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Dari semua tadi jawaban Zaskia, Zam-Zam, Intan, nah itu semuanya sudah benar ya. Sekarang, nah, tadi problemnya ketika gambar ke-1 kan pada ngantuk ya. Kalau gambar yang kedua itu semangat. Nah ini ada di sini ada yang dimaksud dengan problem. Problemnya misalnya ini presentasinya kurang menarik. Kemudian solusinya apa? Solusinya menggunakan teknik presentasi. Kira-kira teknik presentasi itu seperti apa ya? Teknik presentasi itu lebih ke penyampaiannya itu seperti apa ya, supaya audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan, atau mungkin bisa pembuatan bahan presentasinya harus semenarik mungkin biar yang melihat atau audiens itu tidak bosan dengan apa yang kita tampilkan, seperti itu. Oke, presentasi yang efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ini jelas. Jadi presentasi yang bagus itu tidak hanya menarik perhatian saja, tapi mampu menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya tertarik dengan apa yang kita jelaskan, kemudian mau mengikuti setelah diberikan penjelasan oleh kita. Seperti itu presentasi yang efektif. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan diskusi kita siang ini ya. Silahkan nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, kemudian ini diskusikan mengenai hal apa saja yang menjadi poin penting dalam teknik presentasi. Bisa kalian mencari dari internet, buku, ataupun handout yang sudah Ibu berikan. Intan Siti Sarah yang itu ya, yang menulis. Nah, Tika. Iya. Iya kan? Kayak baca ke. Baik, kalau udah diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah diskusinya silahkan dipersiapkan untuk kelompok masing-masing. Presentasikan hasil diskusinya. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dari tiap kelompok. Bisa dimulai kelompok 1? Boleh. Mau siapa yang presentasi kelompok 1? Mempresentasikan hasil? Zaskia, Bu. Boleh, Zaskia. Dibuka kameranya, Zaskia. Silahkan. Hal yang menjadi poin penting dalam teknik presentasi adalah 1. Materi presentasi menarik, 2. Berbicara dengan jelas dan tenang dan jelas, 3. Fokus pada isi presentasi, 4. Slide
presentasi singkat, padat, dan jelas. 5 penampilan menarik. 6 menguasai materi. 7 jelaskan materi dengan menarik. Oke, yang terakhir apa? Kurang jelas suaranya Zaskia? Jelaskan materi dengan menarik. Menjelaskan materi dengan menarik. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Terima kasih ya Zaskia, kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, baik. Sekarang lanjut kelompok 2. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Boleh Isna. Jam-jam atau Isna? Isna. Isna, boleh Isna. Silakan Isna. Hal apa saja yang menjadi poin penting dalam teknik presentasi? Iya. Yang satu, pilih materi yang menarik. Yang kedua, susun materi dengan baik. Ya. Tiga, pilihan desain yang sesuai. Hmm. 4, penguasaan materi. Hmm. 5, menyampaikan materi dengan singkat dan jelas. Hmm. Yang keenam, buatlah media presentasi semenarik mungkin. 7, penampilan menarik. Dan yang terakhir, bicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Iya, bagus sekali Isna Sasi ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Isna, bagus sekali ya. Dari 7 poin tadi yang penting, hal apa saja yang harus diperhatikan, ada 7 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 3 terakhir. Silakan, siapa yang presentasi? Tika Karina, Bu. Boleh Tika. Tika, kameranya dinyalakan ya, biar Ibu bisa melihat Tika. Oke, Tika silakan. Hal apa saja Tika, yang kameranya, mohon maaf. Nah, wajahnya. Oke. menjadi poin penting dalam teknik presentasi? 1, materi menarik. 2, penggunaan bahan presentasi yang baik dan menarik. 3, kenali audiens. 4, presentasi singkat, padat, dan jelas. 5, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih kelompok 3, Tika Karina. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat. Ayo, mana semangatnya? Masih semangat nggak belajarnya? Alhamdulillah. Bagus sekali hasil tadi yang kalian diskusikan dengan teman-temannya itu sudah benar semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan lebih lengkapnya ya. Teknik dari presentasi. Selain yang sudah tadi kalian jelaskan itu sudah benar ya. Cuma ini ada tambahan-tambahan ya dari Ibu untuk teknik presentasi. Yang pertama yang harus diperhatikan itu penyusunan slide. Tadi slide yang efektif yang dapat menarik perhatian audiens. Ketika menarik perhatian audiens berarti itu tampilan presentasinya harus menarik ya. Harus semenarik mungkin, harus bagus. Kemudian yang kedua, presentasi itu sama dengan berbicara. Berarti sebelum kita presentasi, kita harus membuat alur cerita dari presentasi itu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu presentasi sederhana bukan seadanya. Jangan menumpuk pesan dalam satu slide. Maksudnya seperti ini. Dalam satu slide itu misalnya teksnya banyak penuh ya. Nah, ketika kalian melihat tampilan slide yang seperti itu, apa kesan yang kalian dapat? Mungkin tidak jelas ya teksnya atau tidak menarik kalau satu slide itu semuanya teks yang penuh. Nah, itu jadi diharapkan tidak seperti itu slide yang dibuat ya. Kemudian yang keempat, hindari teks oriented. Maksudnya hindari latar belakang yang mengaburkan teks. Misalnya ini latarnya slide-nya putih, tulisannya kuning atau yang membuat silau. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak diharapkan seperti itu. Kalau misalnya seperti ini Ibu ya, kalau latarnya
putih, teksnya kan jelas ini hitam, jelas ya terlihat dari kejauhan juga. Kemudian tulisannya ini tidak terlalu penuh sehingga dari jarak jauh 1 meter itu masih terlihat jelas. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Yang lainnya bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang kelima, visual dan verbal. Memberikan warna pada teks. Nah, ini yang seperti Ibu tampilkan di sini ada teksnya warna hitam, ada warna merah ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, gangguan. Pemilihan gambar yang tepat untuk memperkuat pesan. Jadi misalnya seperti ini maksudnya, jelaskan pola, tapi gambarnya bukan pola, gambarnya melainkan buah-buahan, misalnya seperti itu ya. Itu kan agak mengganggu maksudnya hal-hal seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu unsur emosi. Nah, selain emosi yang digunakan melalui gambar tadi untuk memperjelas, kalau misalnya materinya tentang busana pesta, berarti jelas gambarnya itu harus busana pesta. Nah, tadi penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Kalimat yang tepat ya, jadi nyambung antara teks dan gambar, dan yang disampaikan itu nyambung. Nah, seperti ini, latar belakang kabur, teks tidak jelas. Jadi belakangnya udah silo biru ya, teksnya putih dan banyak ini. Menumpuk teksnya, kecil, tidak jelas ya. Jelas tidak kalian melihat ini? Tidak, Bu, tidak jelas. Oh iya, tidak jelas kan ya. Nah, kemudian ini yang di samping, gambar yang ada pada slide tidak memperkuat pesan. Maksudnya lebih baiknya itu yang dipasang cuma satu gambar. Nah, sekarang bagaimana cara membuat presentasi yang efektif? Nah, ini yang pertama, minimalkan jumlah slide. Jadi slide-nya tidak terlalu banyak. Kemudian pilih font yang mudah dibaca, pilih jenis huruf yang mudah dibaca, yang jelas. Ukuran fontnya juga dapat dibaca dari kejauhan, tidak terlalu kecil. Pilihlah ukuran dan jenis huruf itu yang mudah dibaca dan tidak terlalu kecil ukurannya. Kemudian teks sederhana dengan menggunakan kalimat singkat. Yang kemudian menggunakan grafik dalam membantu penyampaian. Kalian bisa menggunakan grafik ataupun gambar atau video dalam membantu penyampaian. Latar belakang slide konsisten. Begini, konsisten misalnya kalau hijau, hijau ya. Kalau pink, pink. Jadi harus konsisten latar belakangnya. Nah, kemudian yang ketujuh, pengaturan kontras yang baik antara latar dengan warna teks tadi ya, tidak mengganggu penggunaan kontrasnya. Kemudian periksa ejaan dan tata bahasa. Periksa dulu sebelum kita presentasikan ejaannya dan tata bahasanya. Presentasi yang baik itu yang bisa menarik perhatian audiens. Betul nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Boleh, Izna. Supaya presentasi tidak membosankan, gimana caranya, Bu? Ada pertanyaan dari Izna ya. Supaya presentasi tidak membosankan itu harus seperti apa? Ada yang mau menjawab? Supaya presentasi tidak bosan, harus gimana? Harus gimana kira-kira? Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada. Yang pertama Isna, tentunya materi itu pemilihan materinya. Tadi materinya harus yang menarik ya.
Kemudian yang kedua, apa lagi? Pemilihan tema PowerPoint-nya. Yang ketiga, gambar. Dan video. Nah, itu 3 di antaranya terlihat nggak? Lihat, Bu. Nah, jadi tadi ada materi, kemudian ada temanya, tema dari PowerPoint-nya, ya. Kemudian yang terakhir ada gambar dari videonya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari sekarang kita lanjut pada kegiatan praktik. Ya, silahkan siapkan handphone kalian untuk tugas praktiknya. Yang pertama, kalian buat PowerPoint dengan tema sesuai dengan jurusan. Kemudian, terapkan teknik presentasi yang telah dipelajari pada slide presentasi yang akan dibuat. Tadi, seperti apa? Tadi pemilihan fontnya, pemilihan kontrasnya, ya. Seperti itu. Jadi harus diterapkan. Bisa dipahami untuk tugas praktik? Bisa, Bu. Kalau sudah, nanti kalian tugasnya silahkan kirim ke GCR. Ya. Silahkan sekarang kalian bekerja dulu, boleh di off kameranya kalau misalnya kalian mau menggunakan handphonenya. Nanti tugasnya silahkan kalian share di GCR. Selamat bekerja. Ada yang sudah? Yang baru menyerahkan 2 orang, yaitu Zam-Zam dan Zaskia. Yang lainnya ditunggu, baru 5 orang. Kalau ada yang kesulitan, bisa mengirimkan melalui WhatsApp ya, Japri Ibu. Alhamdulillah, ini sudah ada 6 orang ya yang menyerahkan. Ya, kita cek satu-satu punya Zaskia ya. Langsung Ibu nilai ya. Ya, kita lihat sama-sama yang punya Zaskia. Nah, lihat nih ya teman-teman. Terlihat? Ini temanya busana pesta. Nah, ini bagus ya. Latarnya, gambarnya udah mencerminkan ya. Tadi tidak membuat menjadi gangguan. Ini penjelasannya. Oke, ini sudah bagus yang Zaskia. Terima kasih Zaskia. Sama-sama, Bu. Ini punya ijazah busana casual pengertian. Ini, oke, ini kuning dan orange. Sebenarnya agak kurang matching ya, kalau mau putih semua gitu ya Isna ya. Kemudian ini ada yang garis-garis juga. Ini hanya masukkan saja ya Isna, biar kedepannya lebih baik lagi. Nah, gambarnya disatuin, boleh gambar-gambar. Oke, sip. Sudah bagus semuanya. Alhamdulillah tugasnya semudah masuk semuanya. 6 orang melalui GCR dan 4 orang melalui WhatsApp ya. Sekarang silahkan kalian buka latihan soalnya yang sudah Ibu berikan juga ya di LKPD. Untuk link soalnya silahkan kalian dapatkan di GCR sama. Atau yang kesulitan nanti Ibu share juga via WhatsApp. Ini untuk soal latihan ada di sini ya linknya. Silahkan tinggal diklik saja. Selamat bekerja. Saskia udah, Bu. Iya, baru Saskia aja, baru 1 orang. Ibu, Anis juga sudah. Oh, sudah. Baik, Ibu cek lagi ya. Sudah semuanya kita cek. Oke. Sudah semuanya mengerjakan? Alhamdulillah. Nilainya gimana? Alhamdulillah.
Oke, ini siapa yang dapat 90? Nurul Aulia. 90 juga Nadila ya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti semuanya tidak ada yang di bawah KKM. Wah, hebat-hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan Intan. Simpulan dari pembelajaran tadi adalah teknik presentasi. 1. Penyusunan slide yang efektif. 2. Membuat alur cerita presentasi. 3. Membuat presentasi yang sederhana tak menumpuk teks pada slide. 4. Latar belakang slide dan teks harus serasi warnanya. Cara membuat presentasi yang efektif. 1. Tekan jumlah slide. 2. Memilih font yang mudah dibaca. Ya, terima kasih Intan. Bisa dipahami apa yang barusan Intan simpulkan? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Oke, benar sekali apa yang barusan Intan jelaskan ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, akan Ibu ulas sedikit ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membuat presentasi yang menarik, kita perlu mengetahui teknik membuat presentasi yang baik, yaitu diantaranya 1. Menyusun slide semenarik mungkin. Yang kedua, membuat alur cerita. Yang ketiga, membuat slide sederhana tapi tidak seadanya. Kemudian yang keempat, latar belakang slide serasi dengan teks yang digunakan. Selanjutnya, membuat slide presentasi yang efektif dengan memperhatikan 1. Jumlah slide yang digunakan. Tadi ya, tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit. Yang sedang-sedang saja. Kemudian yang kedua, memilih font huruf ya. Font itu font dan ukuran font yang mudah dibaca dalam jarak jauh. Ya, dari jarak jauh ya. Jadi tidak terlalu kecil teksnya. Selanjutnya, menggunakan kalimat singkat. Menggunakan kalimat singkat. Yang keempat, menggunakan grafik atau gambar. Kemudian yang kelima, pengaturan kontras antara latar dengan teks. Kemudian yang keenam, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Itu pembahasan kita hari ini. Untuk materi minggu depan, kita sudah selesai ya. Kalian siapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester. Jangan lupa dibaca lagi materinya. Izna, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Izna. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat orang tua di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.